Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, pagi, Pak. Pak. Oke, karena ini sudah lewat waktunya, acara akan kita mulai. Atas asum Ketua Nukulah Desa yang Widiwase, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan rapat melalui telepon. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Mudah-mudahan rapat pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Adapun susunan acaranya, yang pertama pembukaan, yang kedua pengarahan Bapak Kepala Sekolah, dan yang ketiga tanya jawab, yang keempat penutup. Itu susunan acara kita pada pagi hari ini. Sebelum acara dimulai, mari kita bersama-sama mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Swastiastu. Atas asum Ketua dan Swastiastu. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dalam rangka pelaksanaan tugas ke depannya untuk SMK Negeri 3 Tabanan. Dan pada pagi hari ini juga saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang susunan manajemen SMK Negeri 3 Tabanan periode 2021-2022. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada staf manajemen yang terdahulu, yang mana nantinya petugas yang baru akan melaksanakan tugasnya mulai tanggal 4 Januari tahun 2021. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Bapak Ibu yang kini atau nantinya tidak bertugas lagi, saya mohon untuk membimbing siapapun nanti yang akan menggantikan Bapak Ibu, sehingga kelancaran pelaksanaan administrasi maupun praktek kerjanya dapat berjalan dengan lancar. Walaupun Bapak Ibu yang nantinya diganti, jangan diam, merasa diri tidak bertugas lagi. Hanya saya minta bantuannya kepada Bapak Ibu, mohon dibimbing teman-temannya yang bertugas sebagai pengganti Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah sekian lama membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam pelaksanaan RKAS-nya, sehingga dapat berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih. Nah,
Untuk itu, saya akan menyampaikan siapa saja susunan staf manajemen SMK Negeri 3 Tabanan. Saya selaku kepala sekolah akan meminta bantuan kepada Bapak Ibu yang nantinya akan saya sebut satu persatu untuk mendampingi saya atau untuk membantu saya dalam mengelola SMK Negeri 3 Tabanan ini. Mudah-mudahan nantinya menjadi yang lebih baik dengan harapan kerjasama yang baik dan tidak saling menggurui. Mari kita belajar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ya, saya akan bacakan dulu susunan staf manajemen SMK Negeri 3 Tabanan. Yang pertama, saya minta kepada Ibu Tu Agus Supartama Putra ST selaku Wakasek bidang sarana prasarana. Kedua, Made Ayu Sumarni SPD MPD. Saya minta untuk membantu saya Wakasek bidang humas. Yang ketiga, I Gusti Kade Siledana SPD MED sebagai Wakasek kurikulum. Yang keempat, Imade Swagus Jaya SPD sebagai Wakasek bidang kesiswaan. Yang kelima, Kadek Wiwi Susiani SPD sebagai Kepala Program Kuliner. Ibu Tu Agus Hendra Adnyana Giri ST Kepala Program Teknik Otomotif. I Ketut Abadi Putra ST Kepala Program Teknik Bangunan. Dewa Putu Gede Eka Kurniadi SPD Kepala Program Teknik Komputer dan Informasi. I Gede Agus Astika Mulyadi Adnyana Kepala Program Teknik Elektronika. I Ketut Cakra Partama ST saya tugaskan sebagai Kepala Bengkel Teknik Kendaraan Ringan. I Putu Arsana ST Kepala Bengkel Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Yang berikutnya, Iwayan Sukayase ST sebagai Kepala Bengkel TAV. I Ketut Sri Widyastari ST Kepala Bengkel Teknik Bangunan. Nimade Apsari Dewi Eskom Kepala Bengkel Teknik Komputer dan Informasi. Dan yang terakhir, Alfriadi Sembiring Meliala sebagai Kepala Bengkel Kuliner. Nah, itulah susunan staf manajemen SMK Negeri 3 Tabanan. Karena dengan berubahnya struktur susunan manajemen SMK Negeri 3 Tabanan, maka pasti ada perubahan-perubahan yang tadinya sebagai waka otomatis nanti akan kekurangan jam. Nah, untuk hal tersebut
saya sudah minta kepada Pak Seledane untuk menyusun sehingga nantinya tidak ada lagi kekurangan jam mengajar, sehingga sertifikasi bisa terpenuhi. Jadi kepada susunan staf manajemen SMK Negeri 3 Tabanan yang baru, mohon kerjasamanya. Pesan saya secara umum pada Bapak Ibu, ingat bekerja sesuai dengan tupoksinya. Jika ada hambatan-hambatan, silahkan berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Apapun pekerjaannya, barangkali ada yang sulit, ada yang mudah. Mari kita bekerja sesuai dengan aturan-aturan yang ada, sehingga ke depannya kita tidak terjerat hukum. Nanti saya akan memberikan tupoksinya bagi Bapak Ibu guru yang menjabat di staf. Kemudian, di dalam melaksanakan tugas, terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fisik, saya minta kepada Bapak Ibu, siapapun nanti, apakah Ibu guru, Bapak guru, melaksanakan tugasnya sebagai pembina, pembimbing, baik itu ekstrakurikuler dan sebagainya, mohon buatlah proposal terlebih dahulu. Ajukan proposalnya, apakah ada perubahan atau bagaimana, karena saya selaku kepala sekolah ingin melihat apakah kecukupan dana untuk itu ada apa tidak, sehingga tidak ada istilahnya membuat kegiatan dengan tanpa proposal. Nah, proposal itu pun belum tentu diterima, tergantung nanti kondisinya. Yang penting kalau Bapak Ibu sudah membuat proposal sesuai dengan logika, pasti saya terima. Jangan membuat proposal yang bisa membuat kucing-kucingan. Nah, ini yang nantinya akan bermasalah. Buat proposal sesuai kebutuhannya. Ya, nanti pasti akan ada rewardnya. Mari kita bekerja dulu sesuai dengan yang normal-normal saja. Tidak ada yang dilebih-lebihi, tidak ada yang dibengkak-bengkakkan. Sehingga pertanggungjawaban saya selaku pengguna anggaran bisa mempertanggungjawabkannya. Kemudian, setelah proposal itu disetujui, maka Bapak Ibu melaksanakan proposal tersebut. Nah, setelah selesai melaksanakannya, mohon diberikan laporan. Bapak Ibu membuat laporan kegiatan. Berapa penghabisannya? Tidak harus semua proposal itu harus nilainya 0, enggak. Dikasih uang 1 juta misalnya, harus habis 1 juta, tidak. Kalau bisa, jangan sampai habis 1 juta. Mungkin 800, mungkin 700, sesuai dengan kebutuhan pada saat itu. Jadi sehingga pelaporannya itu enak. Masalah jerih payah Bapak, pasti ada harganya, pasti dihargai. Dengan
Kalau Bapak melaksanakan kegiatan itu pada jam pembelajaran, misalnya hari efektif, barangkali sekolah hanya bisa memberikan 4 jam sebagai tambahan lembur Bapak. Kalau di hari biasa, libur misalnya 8 jam. Ya, 8 jam. Sehingga tidak ada lagi istilahnya berapa hariannya. Tidak. Jadi kita pakai jam sebagai hadiah atau pengganti kinerja Bapak pada saat di hari libur. Jadi saya minta Bapak Ibu bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan harapan kita bagaimana menjadikan SMK kita ini SMK yang baik. Tidak ada yang saling mencurigai, tidak ada yang saling menuduh, sehingga kedepannya pekerjaan kita bisa kita selesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi sudah ada aturannya penggunaan uang itu tidak bisa dibuat-buat. Ya. Jadi selama ini saya sudah belajar bagaimana pelaksanaan kegiatan di SMK Negeri 3 Tabanan selama 1 tahun sudah bisa saya pahami. Nah ingat, apapun jenis kegiatan, baik itu pemeliharaan gedung dan sebagainya, mohon sebelum bekerja, sebelum melakukan apapun, mohon konfirmasi dulu kepada kepala sekolah, sehingga kepala sekolah tahu apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda lakukan. Yaitu itu secara umum dulu saya sampaikan, nanti barangkali akan saya panggil mengadakan rapat biar lebih enak tanya jawabnya secara langsung. Ya, kalau secara virtual seperti ini memang agak sulit rasanya untuk berbicara. Ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu yang sudah membantu saya selama melaksanakan tugas di SMK Negeri 3 Tabanan ini. Dan saya mohon maaf ketika saya memimpin di sini ada kesalahan, kekeliruan, barangkali salah ucap kepada Bapak Ibu, saya mohon maaf. Mari ke depannya kita saling pantau. Kalau saya salah, tegur saya. Jangan sungkan-sungkan Bapak Ibu, baik yang honor, baik yang kontrak, yang OJTM, dan yang negeri, tegur saya kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Mari kita kerjakan tugas dengan sebaik mungkin, dengan penuh tanggung jawab. Dan saya tahu bahwa hidup di Bali memang agak sulit. Sulitnya apa? Karena 40% itu pasti sudah di adat, terikat dengan adat. Saya tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, yang jelas, yang penting Bapak Ibu, sebelum ada kegiatan tersebut, mohon diberitahu terlebih dahulu. Kalau bisa, cari penukar dengan teman yang lainnya untuk melaksanakan tugas tersebut. Sehingga tidak ada istilahnya jam kosong. Nah, itu harapan saya kepada Bapak Ibu, mohon disampaikan terlebih dahulu. Kalau tidak bisa sama sekali, silakan dicari guru penggantinya. Dan yang penting Bapak Guru ingat bahwa TPP nantinya akan dibayar 40% kehadiran dan 60% kinerja.
yang nantinya Bapak Ibu lapor melalui si Kepo. Oleh sebab itu, kalau yang salah absen sih barangkali saya tidak bisa nanti merubah-ubah, ya menandatangani apa, silahkan Bapak Ibu nanti yang mengaturnya itu. Bagaimana teknisnya? Kalau memang hari ini tidak bisa, sekarang kan masih bisa dari rumah kita ngabsen. Nanti kalau sudah efektif, pasti harus dari sekolah. Nah, kalau sudah seperti itu, silakan Bapak siasati bagaimana teknisnya. Biar Bapak Ibu guru mendapatkan TPP full. Oke. Saya tetap memberikan Bapak Ibu izin sepanjang Bapak Ibu bisa mengatur tugas Bapak Ibu. Terutama jangan buat kecewa anak-anak. Jangan bikin kelas itu kosong kalau itu sudah tatap muka secara langsung. Nah, untuk semester genap yang akan datang, kita masih belajar secara daring. Dan tidak ada lagi tatap muka untuk sementara, barangkali sampai bulan Februari masih kita melaksanakannya dengan daring yang nanti akan diatur oleh Pak Siledane. Bagaimana teknisnya. Kemudian untuk praktek mohon ditunda dulu sampai ada informasi lebih lanjut dari Dinas Pendidikan. Jadi untuk praktek sementara kita tiadakan dulu. Apalagi guru kita sudah ada yang kena lagi satu orang ini, Pak Agus Darmawan, dan tata usaha Pak Elvin. Ya, kemarin datang dari pasukan dari Puskesmas datang ke sekolah untuk memeriksa. Ya, kalau saya lebih setuju kalau memang kita di swab sehingga kita tahu hasilnya. Tapi Bapak Ibu kadang-kadang takut. Ada yang takut sehingga bagaimana kita mensiasati, mari kita jaga kesehatan imun kita sehingga penyakit itu tidak mudah menghampiri kita. Ya, barangkali itu dulu. Oh ya, lagi satu saya lupa. Untuk Bapak Ibu guru yang honorer, baik itu kontrak, UJTM maupun dari komite, di tahun 2021 akan ada pembukaan tes untuk P3K. Jadi untuk P3K, mohon belajar dengan sungguh-sungguh sehingga Bapak Ibu semua lolos untuk menjadi pegawai P3K. Itu harapan saya agar semuanya lolos. Nah, ini masih sedang dibicarakan untuk tenaga administrasi. Mudah-mudahan segera nanti keluar untuk kontraknya. Apa istilahnya untuk P3K-nya? Itu sedang digodok. Ya, sedang digodok oleh Pak Menteri. Mudah-mudahan tenaga administrasi juga bisa menjadi tenaga P3K. Ya, barangkali itu informasi dari saya. Untuk P3K-nya diberikan kesempatan 3 kali untuk mengikutinya. Belajar dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Bapak Ibu semua lolos menjadi tenaga P3K. Ya, barangkali ini dulu saya sampaikan. Nah, untuk Pak Siledane, mohon disampaikan untuk pembina OSIS.
saya juga akan adakan strukturisasi dan wali kelas akan ada perubahan, baik juga dengan jam mengajar yang nantinya akan disampaikan oleh Pak Gusti Siledana. Itu saya mohon Pak Gusti untuk melanjutkan. Nggih. Suksemo aturang titiang majeng ring Bapak Kepala Sekolah atas kesempatan yang diberikan untuk titiang menyampaikan atau melaksanakan tugas perdana sebagai staf di kurikulum. Sebelum titiang lanjut kepada pemaparan tugas-tugas pokok dan tugas tambahan guru, lugaran titiang aturang terima kasih dan enten titiang meminta bimbingan dari pendahulu titiang Pak Gede Cakre dan Pak Petuar Sana agar selalu senantiasa memberikan bimbingan kepada titiang sebagai junior yang sedang belajar untuk memikul tanggung jawab di bagian kurikulum puniki. Mungkin enten panjang atur, langsung mantan titiang masuk kepada paparan pembagian tugas pokok dan tambahan guru. Untuk lebih lanjut nanti mungkin untuk guru yang beban atau tugas mengajarnya tidak berubah, tiang tidak akan paparkan secara detail, terutama untuk teman-teman yang mengalami pergeseran tugas tambahan dari staf manajemen menjadi divisi yang lain. Nah, intinya pertimbangan titiang bersama Bapak Kepala Sekolah, meskipun terjadi pergeseran tugas tambahan, enten kita tetap berusaha untuk memberikan atau mengantisipasi supaya teman-teman tidak terganjal di sertifikasi gurunya. Nggih, langsung menten titiang sebutkan dari urutan kepangkatan atau senior, guru yang paling senior niki untuk Bapak I Gusti Agung Made Anggawijaya. Niko tetap tidak ada perubahan, jadi mengajar pendidikan agama dan budi pekerti Hindu di kelas 3 dengan atau di kelas 12 nggih. Dengan total beban jam mengajar 27, tidak ada perubahan. Kemudian untuk yang berikutnya Bapak Imade Nate. Niki mungkin perlu pertimbangan lebih lanjut karena beliau pada awal tahun depan akan memasuki masa purna bakti. Mungkin nanti tiang akan koordinasikan lebih lanjut dengan tim di bimbingan konseling. Siapa yang nanti akan mendapat pelimpahan jam dari Bapak Made Nate selaku guru bimbingan konseling yang sebentar lagi akan memasuki masa purna bakti. Kemudian yang berikutnya Ibu Nimade Subito. Sementara niki tetap tidak ada perubahan. Nanti total jam mengajarnya masih 25 jam. Nanti akan dapat tambahan pelimpahan dari jam Pak Made Nate nggih. Nanti dia akan koordinasikan lebih lanjut. Yang berikutnya Bapak Inyoman Jaya Astawa mengajar pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nggih masih di kelas 3 nggih, sebagian besar di kelas 3 dengan total jam mengajar 24 jam. Kemudian Bapak Imade Juliade mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Ikut yang lihat masih tidak ada perubahan di kelas 2 dengan total jam mengajar 24 jam. Kemudian Bapak Iketut Wiro Ardana. Niki yang lihat ada tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan di samping sebagai guru mata pelajaran bahasa Indonesia
Sehingga kalau tiang total di sini jam mengajar bahasa Indonesia 12 jam dan tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan 12 jam, jadi tetap 24 jam. Berikutnya Bapak I Gede Budiarsa. Niki Pak Gede Budiarsanya kalau dulu di staf manajemen sebagai waka kesiswaan, karena beliau sudah purna bakti, purna tugas, sehingga Titiang mengambilkan jam mengajar yang dulunya beliau jam mengajarnya 16, berarti Tiang tambahkan lagi 8 jam atau 2 kelas, di mana Tiang ambilkan di kelas 3 TAV dan 3 TGB, sehingga totalnya beliau masih tercover 24 jam. Kemudian berikutnya Bapak Iwayan Swardike. Untuk tugas sebagai guru mata pelajaran matematika 24 jam, ditambah dengan tugas sebagai wali kelas 12 Tata Boga E 2 jam, sehingga totalnya 26 jam. Kemudian yang berikutnya ini senior Titiang Ketut Gede Cakra Partana. Untuk beban tugas mengajar sebagai guru mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga teknik kendaraan ringan tetap berjumlah 16 jam, 8 jam di kelas 2 TKR, 8 jam di kelas 3 TKR. Kemudian ditambahkan dengan tugas tambahan sebagai Kabeng Teknik Kendaraan Ringan 12 jam, sehingga totalnya beliau 28 jam. Kemudian yang berikutnya ini taler senior Titiang Pak Putu Arsana. Untuk tugas sebagai guru mata pelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor, itu di kelas 2 TSMA dan 2 TSMB dengan akumulasi jam mengajar 16 jam, ditambah dengan tugas tambahan sebagai Kabeng Teknik Bisnis dan Sepeda Motor 12 jam, sehingga totalnya 28 jam. Kemudian yang berikutnya Bapak Iwayan Sukayasa. Ini terjadi rolling, pergeseran antara Pak Jul, begitu Tiang Ampuro yang sebut dengan panggilan akrab. Untuk Pak Iwayan Sukayasa, untuk beban tugas mengajar niko akumulasinya 12 ditambah 5, kemudian ditambah lagi beban tugas tambahan sebagai Kabeng TAV, total akumulasi jumlah jam mengajar 29. Kemudian yang berikutnya Bapak Iputu Agus Supartamo Putra. Niki tidak ada masalah karena beliau ditugaskan sebagai Wakasek bidang sana prasarana yang bobot jamnya 12. Tetap tidak ada perubahan. Untuk beban tugas mengajar sebagai guru mata pelajaran 18 jam, kemudian ditambahkan tugas tambahan 12 jam, sehingga totalnya 30 jam. Kemudian yang berikutnya Bapak Iputu Gede Anom Dharma Wisata. Sama niki beliau dulunya berada di staf Wakasek bagian sana prasarana. Jadi kekurangan jam mengajar beliau yang tadinya 16 jam, sehingga Tiang tambahkan lagi 8 jam yang ambil dari jamnya Ibu Made Ayu Sumarmi. Sehingga total jam untuk Bapak Iputu Gede Anom Dharma Wisata mengajar produk kreatif dan kewirausahaan tata boga itu sebanyak 24 jam. Kemudian yang berikutnya Ibu Made Ayu Sumarmi. Niki karena jam beliau diambil oleh Pak Anom, jadi
jam mengajar bahasa Inggris, mata pelajaran bahasa Inggris itu 16 jam ditambah dengan tugas tambahan yang baru sebagai wakasek bidang humas 12 jam, sehingga total jam beliau 36 jam. Kemudian yang berikutnya Bapak Iwayan Mertayasa. Jadi tidak ada perubahan, ini guru mengajar bahasa Inggris 28 jam ditambah beban tugas tambahan sebagai wali 2 jam, sehingga totalnya tetap 30 jam. Kemudian yang berikutnya Ibu Kadek Adi Kurniawati. Tetap tidak ada perubahan sebagai guru bahasa Indonesia di kelas 1 dan kelas 3. Totalnya 26 jam. Ditambah tugas tambahan sebagai wali 2 jam, sehingga totalnya 28 jam. Yang berikutnya Ibu Kadek Wiwi Susiani. Nah, ini dapat untuk periode berikutnya beliau mendapat tugas tambahan sebagai kepala program kuliner dengan beban 12 jam. Sementara untuk tugas mengajar sebagai guru mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan totalnya 24 jam ditambah beban tugas tambahan 12 jam sebagai kepala program, sehingga totalnya menjadi 40 jam. Yang berikutnya Nimade Sukyasi. Mengajar boga dasar dan pengetahuan bahan makanan. Itu semuanya di kelas 10 boga. Totalnya 28 jam mengajar ditambah beban tugas tambahan sebagai wali kelas 12 tata boga D 2 jam, sehingga totalnya 30 jam. Yang berikutnya Tiang sendiri mengajar di kelas 12 dan kelas 11 TKR, mata pelajaran yang sama, pemeliharaan kelistrikan teknik kendaraan ringan. 16 jam ditambah 12 jam tambah tugas tambahan sebagai staf bidang kurikulum, sehingga total jam mengajar Tiang 28 jam. Berikutnya Bapak Ide Bagus Irawadi Purnama ST. Niki tetap tidak ada perubahan. Total jam mengajarnya 26 jam. Kemudian Bapak Iketutni Murah Hartawan. Niki tidak ada perubahan dari semester lalu. Total jam mengajarnya 29 jam. Nah, kemudian Bapak Imade Suwinata STMT. Nah, niki karena beliau sudah purna bakti dari staf Wakasek bagian humas, sehingga beliau harus ditambahkan jam mengajarnya 8 jam dari tadinya 16 jam, sehingga tetap berjumlah 24 jam. Mata pelajaran yang diajarkan yaitu pemeliharaan kelistrikan sepeda motor dan produk kreatif dan kewirausahaan teknik kendaraan ringan. Yang berikutnya Ibu Nimade Widani Martawati. Tetap tidak ada perubahan seperti semester lalu, 24 jam sebagai guru produk kreatif kewirausahaan tata boga di kelas 3 dan 2 jam lagi sebagai wali kelas, sehingga totalnya tetap 26 jam. Nah, berikutnya untuk Ibu Niputu Ari Hartini. Nah, ini karena pada periode lalu beliau sebagai kaprok di teknik gambar bangunan yang saat ini digantikan oleh Bapak Ketut Abadi Putra, sehingga kekurangan jam beliau Tiang tambahkan lagi 10 jam, yaitu konstruksi dan utilitas gedung 6 jam di kelas 3, estimasi biaya konstruksi 4 jam di kelas 2, sehingga totalnya 24 jam, tetap 24 jam gitu. Yang berikutnya Bapak Iputu Darsana Wibawa. Ini tidak ada perubahan sebagai guru penjas orkes di kelas
dan wali kelas 12 SMA, maaf. Sehingga totalnya beliau 26 jam. Kemudian Ibu DRA Niwayan Nila Negari, tidak ada perubahan, di 28 jam. Tugas mengajar bahasa Indonesia 26 jam dan tugas sebagai wali 2 jam. Kemudian Bapak Inyoman Dedi Suryawan. Nah, niki mungkin ada perubahan untuk semester niki. Beliau mendapat tugas tambahan sebagai wali kelas 10 TKR. Nah, niki pengalihan dari tiang sebagai wali 10 TKR. Nah, meskipun nanti pada teknisnya tetap berkoordinasi, yang akan tetap berusaha untuk membackup, terutama ada beberapa siswa yang masih belum tuntas dan masalah-masalah akademis lainnya di seputar wali kelas 10 TKR. Nah, ini total jam mengajar beliau yang tadinya 24 jam ditambah beban tugas tambahan sebagai wali menjadi 26 jam. Yang berikutnya Bapak Imade Sutrisno. Nah, ini masih tidak ada perubahan. Total beban tugas mengajarnya 26 jam. Kemudian Ibu Niluh Putu Yulia Stuti. Nah, ini tidak ada perubahan. Bimbingan dan konseling 28 jam ditambah tugas tambahan 2 jam sebagai wali, totalnya menjadi 30 jam. Yang berikutnya Bapak Dodi Menggala ST MPD. Nah, ini tidak ada perubahan. Total jam mengajar beliau masih 26 jam. Kemudian Bapak Imade Agus Darmawan. Tidak ada perubahan, tetap sebanyak 26 jam. Yang berikutnya Ibu Niketut Sri Widyastari. Tugas tambahan sebagai Kepala Bengkel Teknik Bangunan 12 jam. Kemudian ditambah dengan tugas sebagai guru mata pelajaran, jadi totalnya 27 jam. Kemudian Bapak DRS Iputu Wisnu Winade sebagai guru bahasa Inggris di kelas 2 dan di kelas 3 sebagian. Total jam mengajarnya 30 jam. Yang berikutnya Bapak Inyoman Wirate SPD. Tidak ada perubahan, niki masih tugas tambahan sebagai wali 2 jam ditambah tugas sebagai guru mata pelajaran 24 jam. Totalnya 26 jam. Kemudian Iwayan Yogi Antara. Nah, ini tidak ada perubahan seperti semester lalu. Total jam mengajarnya 29. Kemudian Ibu Nimade Apsari Dewi. Nah, niki tidak ada perubahan seperti semester lalu. Cuman niki yang lihat ada tambahan tugas sebagai Kabeng Teknik Komputer dan Informasi. Ditambah 12 jam. Jadi totalnya 42 jam. Yang berikutnya Ibu Niwayan Artiniasih. Ini tidak ada perubahan, sama seperti semester lalu 26 jam. Bapak Imade Toye, totalnya 26 jam, masih seperti semester lalu. Kemudian Bapak Iputu Agus Hendra Adyanagiri. Nah, ini cuman switch posisi dengan senior titiang Pak Putu Warsano, sehingga tidak mempengaruhi total jam mengajar. Tetap tugas tambahan 12 jam dan tugas sebagai guru mata pelajaran 16 jam. Jadi totalnya 28 jam. Yang berikutnya Bapak Imade Swagus Jaya. Nah, niki tetap cuman berubah di posisi mungkin sebagai staf Wakasek bidang kesiswaan, totalnya 12 jam. Kemudian sebagai guru kimia di tingkat kelas 10 12 jam, sehingga totalnya 24 jam. Kemudian yang berikutnya Bapak Iketut Abadi Putra. Nah, ini karena beliau untuk periode kali ini diberikan tugas sebagai Kepala Program Teknik
bangunan atau DIB 12 jam, sehingga ada beberapa jam dan tugas sebagai wali yang tiang alihkan. Tapi totalnya total tugas jam mengajar beliau sebanyak 28 jam. Kemudian yang berikutnya Bapak Igede Mahdiasa. Tidak ada perubahan. Ini tetap totalnya 31 jam. Tugas tambahan sebagai wali dan ditambahkan dengan tugas sebagai guru mata pelajaran. Yang berikutnya Bapak Dewa Putu Gede Eka Kurniadi. Ini karena beliau periode ini ditugasi sebagai Kepala Program Teknik Komputer dan Informasi, menggantikan posisi Bapak Agus Supartamo, sehingga tugas beliau sebagai wali juga ditiang alihkan. Tinggal makin tugas sebagai guru mata pelajaran Produk Kreatif Kewirausahaan TKJ kelas 3, Administrasi Sistem Jaringan juga di kelas 3, sehingga totalnya jam beban tugas mengajar beliau 38 jam. Yang berikutnya Bapak Iwayan Santika Putra, mengajar pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, ditambah dengan tugas sebagai guru bimbingan konseling. Tidak ada perubahan, tetap 25 jam. Kemudian Bapak Igede Agus Astika Mulyadana. Nah, ini switch atau bertukar posisi dengan Pak Wayan Sukoyaso, sehingga tidak ada perubahan beban jam mengajar. Cuman tugas tambahan sebagai wali tiang alihkan ke teman guru yang lain. Untuk total jam beban tugas mengajar beliau 31 jam. Kemudian yang berikutnya Ibu Ninengah Sri Haryati. Nah, ini tugas mengajar sebagai guru pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 2 dan sebagian di kelas 3. 30 jam, kemudian ditambahkan tugas tambahan sebagai wali 2 jam, totalnya menjadi 32 jam. Yang berikutnya Bapak Alfriadi Sembiring Meliala. Nah, ini untuk semester lalu beliau hanya sebagai guru mata pelajaran, yaitu 20 jam. Untuk periode kali ini beliau diberikan tugas tambahan sebagai kepala bengkel program kuliner dan wali kelas 12 Tata Boga C, sehingga total jam beban tugas mengajar beliau 34 jam. Yang berikutnya Bapak Igede Made Adi Arta Wibawa. Nah, ini tidak ada perubahan, tugas sebagai guru administrasi dan sistem jaringan, dan tugas tambahan sebagai wali kelas 11 TKJC. Total jam mengajar, beban tugas mengajar beliau 28 jam. Yang berikutnya Bapak Iputu Wiradnyana. Nah, ini tidak ada perubahan dari semester lalu. Total jam mengajar beliau 30 jam. Kemudian Ibu Luhmade Indria Dewi. Tetap tidak ada perubahan seperti semester lalu. Total jam mengajarnya 26 jam. Kemudian Ibu Nimade Ari Tresnawati, sama seperti semester lalu niki, guru bahasa Bali dan tugas tambahan sebagai wali kelas 11 TBGC. Total jam beban tugas mengajar 28 jam. Yang berikutnya Ibu Niputu Sintia Dewi, sama seperti semester lalu niki, total beban tugas mengajar 26 jam. Yang berikutnya Ibu Niluh Putu Eka Kumala Dewi. Total jam mengajar sebagai guru mata pelajaran 25 jam, ditambah beban tugas sebagai wali 2 jam, menjadi 27 jam total beban tugas mengajar. Yang berikutnya Ibu Ida Ayu Dwipa Utari. Sama seperti semester lalu niki, total jam beban tugas mengajarnya 26 jam. Yang berikutnya Bapak Igede Suardiasa.
mengajar sejarah Indonesia 6 jam ditambah dengan bimbingan dan konseling 22 jam, sehingga total beban tugas mengajar beliau 28 jam. Yang berikutnya Ninyoman Ayu Tresna Dewi, sama seperti semester lalu 31 jam. Yang berikutnya Niwayan Nina Mertasih, niki sama, tidak ada perubahan seperti semester lalu. Kemudian yang berikutnya Niwayan Sri Widianiasih 32 jam. Yang berikutnya Niluh Made Karniadi 27 jam. Iputu Hendra Tresnadana 26 jam. Iwayan Dedi Kusumadina 26 jam. Bapak Igede Nyoman Dirgasawa 36 jam. Ibu Kadek Sutariasih 28 jam. Bapak Agus Karma Santika 25 jam. Ibu Gusti Ayu Komang Sriwiyarti 34 jam. Ibu Sagung Gede Ernawati Maradi 30 jam. Ibu Niketut Miniasih 15 jam. Gede Dharma Putra 24 jam. Nimade Wiwi Rahayu Utami 35 jam. Mohon maaf, Bapak Inyoman Lusidana mengajar matematika 24 jam. Bapak Ana Agung Bagus Ari Suryawan mengajar seni budaya 18 jam. Bapak Made Widiartana 13 jam. Nimade Sri Erayani mengajar bahasa Inggris 6 jam. Ibu Ninengah Erika mengajar bahasa Inggris 6 jam. Kemudian Iputu Bagus Arka Wiguna 24 jam. Mungkin Niko yang bisa Tiang sampaikan terkait tugas tambahan sebagai guru mata pelajaran. Yang berikutnya Tiang perlu sampaikan, niki ada perubahan posisi tugas sebagai wali kelas. Niki Tiang sebut yang ada perubahan mantan nggih, biar untuk menyingkat waktu. Untuk yang periode kali ini sebagai wali kelas baru, yaitu Bapak Inyoman Dedi Suryawan, wali kelas 10 TKR. Yang berikutnya Bapak Alfriadi Sembiring Meliala, wali kelas 12 Tata Boga C. Yang berikutnya Bapak Igede Wiratmaja ST, wali kelas 12 TAV. Kemudian yang berikutnya Ibu Nimade Murnianti, menjadi wali kelas 12 TKJA. Yang terakhir Bapak Inyoman Putra Wahyudi Winangun, menjadi wali kelas 11 DIB atau gambar bangunan. Mungkin Niko yang bisa Tiang sampaikan untuk koordinasi mengenai rencana pembelajaran, pembagian jadwal mengajar dan sebagainya, skenario pembelajaran mungkin yang akan bahas pada kesempatan yang lain, yang gunakan lewat media grup WhatsApp dan media yang lainnya. Mungkin Niko yang bisa Tiang sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk waktu Tiang kembalikan kembali kepada Bapak Kepala Sekolah. Ini semua Pak Dewa. Terima kasih Pak Seledana.
untuk selanjutnya saya minta sama Pak Suhabus untuk membacakan pengurus OSIS yang baru. Untuk Pak Agus silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Sedorong lantur, lumayan kita ngaturang pangastung kare, panjali umat, Om Swastiastu. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas kepercayaan yang diberikan kepada saya secara pribadi untuk mengemban tugas yang mulia dan cukup berat di bidang kesiswaan. Mudah-mudahan ke depannya saya bisa bekerja dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Kepala Sekolah, dan tetap saya mohon secara pribadi maupun secara lembaga kepada pendahulu-pendahulu saya, terutama Pak Budi yang sudah sangat senior di bidang kesiswaan, untuk membimbing. Nah, dan kemudian Bapak Ibu BK beserta wali kelas juga mohon kerjasamanya ke depan, termasuk juga pembina OSIS, sehingga sekolah SMK Negeri 3 Tabanan yang kita cintai ini ke depannya terus berkembang ke arah yang lebih baik. Baik, selanjutnya akan saya sampaikan struktur pengurus OSIS SMK Negeri 3 Tabanan dan majelis pembina. Nah, atas untuk struktur pengurus OSIS dan pembina OSIS, kami menggunakan acuan sesuai dengan arahan Bapak Kepala Sekolah adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Barangkali untuk perubahan struktur pengurus OSIS akan ada penyesuaian sesuai dengan aturan yang ada. Yang pertama, untuk siswa, untuk susunan pengurus OSIS, saya sampaikan secara singkat. Untuk ketua OSIS dijabat oleh Imade Dian Andika Wiraputri. Kemudian wakil ketua OSIS Imade Libon Mahardika. Kemudian sekretaris ada Niputu Andari Wibi Hartini. Kemudian ada wakil sekretaris Iputu Andi Sastrawan. Kemudian berikutnya ada bendahara Ipadek Ismayanti. Kemudian wakil bendahara Ikanti. Kemudian wakil bendahara Handayani. Ada Putu Risa Handayani. Kemudian ada bidang-bidang kegiatan OSIS. Yang pertama, bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu koordinatornya IGD Dita Setiawan. Kemudian ada anggotanya Nimade Egi Sri Cahyani, Ayu Indah Lestari, Agus Putra Sedana. Kemudian sekbid yang kedua, di bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia, ada Gede Aruna Diputra, kemudian Diputu Tiara Dewi, Made Made Dia Fitnanda Putri. Berikutnya sekbid yang ketiga, bidang kepribadian, umul, wawasan kebangsaan dan bela negara, ada Gede Oko Suwarjana, kemudian Iluh Putu Priska Wulandari, Gede Marta Kusuma Putra. Berikutnya bidang prestasi akademik, seni dan olahraga sesuai bakat dan minat, ada Gede Aditya koordinator, kemudian Gede Dipta Wahyudi, Made Nopen Ariana. Berikutnya sekbid yang kelima, bidang demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, ada Nikade Cindy Udiani, Niputu Nanda Kiswira Marani, Putu Putra Dijaya, Niputu Yoga Mahayasa. Berikutnya sekbid yang keenam, ada bidang kreativitas, tampilan dan kewirausahaan, itu Yosi Wismayani, Imade Ayu Indriani, Gede Putra Pradana, Putu Dede Setriadi. Yang ketujuh, bidang kualitas yakmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, ada Lu Gede Sintia Udiari, kemudian Putu Sanika Matalia, Putu Indah Puspita. Terus berikutnya sekbid yang ke-8, bidang sastra dan budaya, Putu Febi Rosa Yulianti, Nikomang Dwiyanti Lina Pratiwi. Kemudian sekbid yang ke-9, bidang teknologi informasi dan komunikasi, Anak Agung Bagus Kumarajaya, Komang Adi Merta, Ketut Bagus Servian Adi Rukmana.
Kemudian segmen yang terakhir yang ke-10 bidang komunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Nilo Gede Perina Ayu Angelina, Ninyoman Ayu Dewi Sriani, Niwayan Wina Ardelia. Nah, itu untuk pengurus OSIS SMK Negeri 3 Tabanan periode 2021-2022. Yang berikutnya untuk susunan Majelis Pembina OSIS masa bakti 2021-2022. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, ada Wakasek bidang kesiswaan, saya sendiri. Kemudian berikutnya ada pembina di bidang keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Ibu Ninengah Sri Haryati. Kemudian yang keempat, bidang budi pekerti luhur dan akhlak mulia, Ibu Nimade Ari Tresnawati SPD. Berikutnya, pembina di bidang kepribadian, unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara, ada Ibu Niluh Putu Yuliastuti SPD. Berikutnya, pembina di bidang prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai bakat dan minat, ada Bapak Iwayan Yogiantara SPD. Berikutnya, pembina di bidang demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural, ada Bapak Inyoman Lusidana SPD. Berikutnya, pembina di bidang kreativitas, keterampilan dan kewirausahaan, ada Bapak Iwayan Suardiko SPD. Berikutnya, pembina di bidang kualitas jasmani, kesehatan dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi, ada Bapak Iwayan Santika Putra SPD. Berikutnya, pembina bidang sastra dan budaya, Bapak Igede Mahawiryana SAG. Pembina di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, Bapak Iputu Wira Adnyana SPD. Kemudian yang terakhir, pembina di bidang komunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya, Bapak Iwayan Bertayaste SS. Nah, secara formal seperti itulah Bapak Ibu dari susunan pengurus OSIS SMK Negeri 3 dan Majelis Pembina OSIS. Nah, karena itu saya lagi secara teknis nanti setelah kita mengadakan kegiatan, kami akan adakan tatap muka mungkin secara pikon lebih lanjut nanti untuk secara teknis bekerja di lapangan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang baik hari ini. Selanjutnya untuk waktu kami kembalikan kepada Bapak Kepala Sekolah dan semoga kita bisa kerjasama lebih baik untuk kedepannya. Yang sinap untuk Bromo Santi. Om Santi 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 Om. Yang kembalikan ke Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Pak Agus. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Bila Bapak Ibu ada pertanyaan, akan saya jawab. Kalau memang tidak ada, tidak akan saya jawab. Silakan. Silakan Bapak Ibu terkait pergantian struktur. Silakan yang bertanya untuk menyampaikan. Kalau memang ada. Om Swastiastu, dia sedikit Pak Dewo. Ya, iki mumpung kita berkumpul, ada beberapa hal yang perlu yang sampaikan. Di antaranya yang pertama, tolong dipikirkan semua, tolong memikirkan tentang pengurus suka duka. Iya. Karena di sini tidak mungkin Tiang sama Patut Wiro itu memegang dua jabatan. Karena aturan juga sudah menyalahkan seseorang itu tidak boleh memegang dua aturan. Maka dari itu Tiang Nunas, Tiang minta, tolong mulai sekarang dipikirkan untuk mencari pengganti Tiang sama Patut Wiro sebagai pengurus suka duka.
Nah, cuma itu aja yang sampaikan Pak Dewo untuk semua atas kesempatannya. Ya, Pak Suardike. Nah, untuk kepengurusan suka duka, Bapak sudah berapa periode di sini? Ya, kalau memang untuk pengurus suka duka sebenarnya di zaman Bapak Kepala Sekolah yang dulu itu sebenarnya sudah ada perubahan pergantian. Di samping itu untuk pengurus suka duka itu begitu akan dikasih tugas yang baru sebagai pengurus koperasi, seharusnya itu sudah dilimpahkan. Nah, karena dulu kata Pak Kepala Sekolah, ya sekalian aja itu dia bilang dulu, makanya sudah pernah yang sampaikan tapi ditunda. Maka dari itu melalui kesempatan yang baik ini Tiang minta Tiang lunas. Nah, walaupun tidak sekarang, tolong dipikirkan siapa kira-kira yang akan ditunjuk sebagai pengurus suka duka. Cuma itu aja Pak Gusti, tidak ada lagi yang lainnya. Semua Pak Gusti. Iya, Pak Suardike. Nah, terkait dengan suka duka, ya sebelum Bapak nanti menyerahkan tugas jabatan kepada yang lain, saya harap dan saya minta mohon administrasi dituntaskan terlebih dahulu sebelum kita pikirkan siapa nantinya yang akan menggantikan. Sehingga penggantinya tidak lagi mengalami kebingungan. Si A belum bayarkah, si B nunggak, dana hilang. Nah, biar tidak ada seperti itu. Nanti Bapak memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus yang baru, harus yang sudah real, yang tidak ada masalah. Jadi kedepannya penggantinya tidak mengalami kebingungan. Ya, nanti kita pikirkan Pak. Mungkin Pak, saya berikan mandat dulu 6 bulan lagi. Nanti di tahun ajaran yang baru, mari kita bicarakan siapa yang harus menggantikan melalui rapat suka duka pas pada saat kenaikan kelas itu. Ya, nanti kita nimbrungkan di sana sekalian. Masih Pak mempunyai waktu 6 bulan, silakan. Pak juga silakan gadang-gadang siapa kira-kira nanti pengganti Bapak, biar tidak terlalu lama. Ya, tolong dicari ke Bapak Ibu yang belum memegang jabatan, walaupun itu masih muda, masih kecil, tidak apa-apa, kita belajar bersama. Oke, itu harapan saya pada Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu bagaimana? Ada yang menanggapi? Siapa tahu nanti Bu Eka Kumala Dewi yang siap untuk menggantikan, yang masih muda, yang pikirannya yang lebih cerdas, lebih kling barangkali, ya, atau Pak Mako, atau ada siapa, silakan digadang-gadang dulu. Di sini kita belajar bekerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan menyerahkan dalam keadaan ribet, ruwet, seperti apa yang saya dengar dari Pak Suardike sendiri. Dia masih mengatakan bingung, kok saya sudah bayar sekian kali, kok tidak ada dalam catatan. Jangan sampai ada seperti itu ya Pak Suardike ya. Iya Pak. Jadi itu harapan saya, mari belajar bekerja yang sportif. Ya, ini masalah uang riskan sekali memang. Jangan sampai ada kata-kata, Pak ini yang nilep, jangan sampai ada bahasa seperti itu. Maka oleh sebab itu Bapak mohon bekerja dengan sungguh-sungguh. Mari kita belajar menghilangkan yang namanya korupsi. Uang kecil masalahnya bikin malu. Ya Pak ya. Ditulis, dicatat, jangan sampai terjadi permasalahan ketika ada pergantian pengurus. Barangkali itu dulu
Ada lagi yang mau bertanya? Swastiastu, Pak. Oke, ya Pak Madetoyo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk masukan saja nanti untuk ke depannya, yang mana yang perlu perubahan-perubahan. Misalnya ada setiap kegiatan di sekolah, ya, yang sifatnya menyeluruh di sekolah itu seharusnya harus ada rapat, ya. Misalnya contoh, ya, penerimaan siswa baru, ya, nanti semua atau dewan guru rapat dulu, ya, rapat dulu untuk menentukan, ya, baik itu tentang harga baju, sosialisasi semuanya, sehingga semua guru itu tahu, ya, tentang keadaan di sekolah. Jangan sampai ada wali siswa yang bertanya, misalnya berapa harga baju, tidak tahu. Nah, sampai seperti itu kan kita malu dong. Nah, maka dari itu untuk kedepannya setiap mau kegiatan paling tidak rapat untuk baik itu nanti pembina OSIS-nya dan sebagainya, sehingga kita itu betul-betul di bawah satu atap SMK Negeri 3 Tabanan, yaitu mempunyai persepsi yang sama. Ya, itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya, terima kasih atas waktunya dan saya kembalikan kepada Pak Dewo. Terima kasih Pak Madetoyo. Kedepannya memang seharusnya seperti itu. Apapun kegiatan, mari kita rapatkan. Mari kita komunikasikan sehingga tidak ada lagi kesalahpahaman. Ya, saya baru belajar juga di sini. Ya. Mulai tahun kerja kita, ya, berbeda dengan tahun pelajaran. Ini tahun anggaran yang kita pergunakan. Mari di tahun anggaran yang baru ini kita bekerja dengan berhati-hati, penuh tanggung jawab. Dan apapun bentuk pekerjaan itu, mari kita diskusikan, mari kita rembukan bersama, sehingga kedepannya tidak ada lagi muncul pernyataan-pernyataan yang tidak kita inginkan. Ya, apapun bentuknya, tetap ada pertanggungjawaban. Sebelum bekerja, dimulai dengan proposal, lalu didiskusikan, diterima atau tidaknya, sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan baik dan penuh tanggung jawab. Itu harapan saya. Ya, sekecil apapun itu pekerjaan, mohon disampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah terutama. Sehingga tidak ada kesan kepala sekolah tidak tahu apa yang dikerjakan. Sehingga nanti timbul pernyataan-pernyataan yang tidak mengenakan. Mudah-mudahan tidak ada sampai kepada orang tua atau komite. Nah, kalau sampai orang tua atau komite menanyakan tentang sesuatu yang kemungkinan kita tidak bisa jawab, disitulah akan muncul permasalahan. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh sesuai dengan aturan. Yang jelas apapun yang kita kerjakan harus ada regulasinya, harus ada dasar hukumnya, sehingga langkah kita ke depannya akan aman. Ya, itu yang saya minta, itu yang saya sampaikan ya Pak Doyo. Saya ke depannya pasti seperti itu, apapun bentuknya. Ya, kalau memang ada pekerjaan yang masih bisa dikerjakan oleh sekolah, mari kita kerjakan bersama. Kalau memang itu harus melalui lelang, mari kita lelang bersama. Ya, jadi pekerjaan itu kita tanggung jawab bersama. Tidak ada hanya kepala sekolah saja yang bertanggung jawab, tapi kita bertanggung jawab
lakukan secara bersama-sama. Kita dapat untung, mari kita bagi bersama. Nah, kemudian saya ada sedikit rencana, mudah-mudahan aja teman-teman yang lain setuju. Bila hari ada uang yang dipegang sama Pak Merte, kalau nggak salah, berupa uang taktis apa istilahnya. Nah, rencananya nanti akan daripada uang itu tidak dipergunakan, nanti kita akan pergunakan untuk rencananya saya pakai beli seragam coklat Bapak Ibu. Kira-kira setuju apa tidak? Setuju, Pak. Setuju ya. Yeah. Yang lucu-lucu ya. Ya, itu saya akan pergunakan membelikan Bapak Ibu seragam kekinya itu. Ya, saya lihat beberapa guru yang datang ke sekolah baju kekinya ya kucel-kucel sekali. Ya, mudah-mudahan akan saya pergunakan untuk itu. Mudah-mudahan teman-teman tidak marah karena itu istilahnya uang taktis. Ya, karena biasanya katanya uang itu dipakai untuk keliling-keliling pesiar-pesiar. Nah, untuk di masa COVID ini kita tiadakan dulu yang seperti itu. Yang kita inginkan nanti pakai aja untuk membeli seragam agar kelihatan guru kita itu ganteng-ganteng lagi, bersih pakaiannya. Dan diingatkan sekali lagi, baju yang sudah diberikan sama Pak Budiarse, hendaknya mohon jangan dijadikan museum di rumah, tolong dijahit sehingga Bapak Ibu punya baju yang lebih bersih lagi kita pakai ke sekolah. Itu kita pergunakan untuk hari Kemisnya nanti. Ya, nah, walaupun hari ini saya pergunakan karena saya ingin memberikan contoh bahwa saya sudah selesai menjahitnya. Ya, saya jahit di 142 di dekat toko Nyoman itu. Ya cukup mahal, 150.000 satu. Ya, tapi enggak apa-apa. Cari yang murah katanya Pak Dedi bilang ada di sekitar wilayah kita di sini di Bantas 75.000. Nah, coba dikejar Pak Dedi. Ya, itu semua selera masalahnya. Silahkan Bapak Ibu. Ya, barangkali ada lagi yang bertanya? Ya, melihat situasi juga hari ini kita diundang sama Pak Wire selaku teman kita dan Bapak pengawas. Kita dua undangan ini, syukurnya undangannya itu tempatnya satu ya, sehingga kita bisa berangkat bersama. Kalau Bapak Ibu berkenan yang dari rumah di sini, yang ada di sekolah, silahkan nanti kita berangkat bersama kurang lebih jam 11 ya. Ini sudah lewat jam 11. Nah, ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat bersama jam 11 nanti. Oke, barangkali itu dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada salah saya ucap atau kata, saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak staf manajemen yang lama atas kerjasamanya, atas atensinya, sehingga laporan RKAS yang telah dibuat di tahun 2020 dapat berjalan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kedepannya tim manajemen yang baru, mari metaki-taki untuk menjadikan SMK kita lebih baik. Dan sekali lagi mohon, apapun yang Bapak Ibu kerjakan, mari
kita kerjakan bersama-sama sehingga tidak ada permasalahan ke depannya nanti. Itu saja dulu. Nah, barangkali hari ini kita tutup acara niki dengan sama-sama mengucapkan Paramo Santi. Om Santi. Om Santi. Om. Terima kasih.